Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Kamis tanggal 3 November 2022. Saya Agus C. Sester mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor? Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kutipan Injil Lukas hari ini dibuka dengan satu kalimat yang sebetulnya sangat bermakna. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Menjadi jelas bagi kita saudari-saudara siapa yang sering datang kepada Yesus atau biasa datang kepada Yesus. Ayat pembuka ini memberikan informasi bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Mengapa demikian saudari-saudara? Padahal dalam prakteknya pada masa itu, orang-orang berdosa itu adalah kelompok yang dijauhi, kelompok yang dikucilkan, kelompok yang seringkali mendapatkan cap-cap dan macam-macam gambaran atau katakanlah julukan yang membuat mereka bukan menjadi semakin dekat tetapi semakin jauh. Tapi ketika mereka berjumpa dengan sang guru yaitu Yesus, justru sebaliknya. Mereka mendapatkan penerimaan. Mereka tidak dijauhi, tidak divonis, tidak diberi label-label negatif, tapi justru yang ada adalah penerimaan. Maka benar, kalimat pertama hari ini, para pemungut cukai dan orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Sesuatu yang sangat kontras dengan para guru di zaman Yesus. Dan saudari-saudara, kekontrasan itu dipertegas oleh dua sikap batin yang juga dikatakan dalam perikop Injil hari ini, yaitu bersungut-sungut
dan bersukacita. Yang bersungut-sungut adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Menyaksikan Yesus yang bahkan mau makan bersama dengan orang berdosa, menerima mereka. Sebaliknya pada sisi yang lain, saudari-saudara, ada sikap batin bersukacita yang ada pada Yesus, yang menggambarkan juga sukacita surgawi ketika ada orang bertobat, orang berdosa yang bertobat. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dari sini jelas bagi kita saudara-saudari, mengapa Yesus tidak menolak orang-orang berdosa, para pemungut cukai. Karena Yesus datang dengan visi dan misi yang jelas. Visi dan misi penyelamatan, visi dan misi kerajaan Allah. Yesus datang untuk menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan sorga di bumi, dan ingin mengangkat harkat martabat orang-orang yang terhempas. Orang-orang yang martabatnya rusak oleh karena dosa dan macam-macam sistem sosial yang menindas, sistem sosial yang tidak adil. Karena itulah dia mendapatkan penolakan. Karena itulah dia mendapatkan sikap sungut-sungut dari para orang Farisi dan ahli Taurat yang dalam banyak hal justru memisahkan diri, menganggap diri lebih tinggi, tidak mau dikotori oleh orang-orang berdosa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, bagi Yesus, orang yang mengalami kejatuhan martabat karena dosa dan sistem sosial yang menindas atau yang tidak adil, itu identik dengan orang-orang hilang yang perlu dicari untuk ditemukan kembali. Untuk itu memang perlu semangat gembala baik dan murah hati. Yesus menunjukkan itu. Dia tidak datang sebagai pengkhotbah yang tinggal di tempat. Dia tidak datang sebagai orang yang hanya tahu bersabda, tapi dia melaksanakan apa yang disabdakan. Dia mencari, dia membela, dia mengangkat martabat orang-orang berdosa. Ini menjadi satu pesan dan teladan baik untuk kita pada zaman ini, saudari-saudara, yang seringkali sadar atau tidak sadar kita lebih memilih sikap atau spiritualitas orang-orang Farisi ahli Taurat yang cenderung untuk menjauhi, memisahkan diri, menganggap lebih baik, lebih saleh, lebih kristiani, lebih aktif dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita merasa entah disadari atau tidak, sekali lagi berharap untuk diperlakukan lebih daripada orang-orang berdosa yang lain. Padahal Yesus mengajari kita hari ini untuk ikut dalam spiritualitas Yesus, untuk mencari, untuk menyapa, untuk menemukan kembali orang-orang berdosa yang mau kembali kepada Allah. Karena itu saudari-saudara, mari belajar dari firman Allah hari ini. Kita mengembangkan spiritualitas gembala baik, spiritualitas Yesus sendiri, yang tidak mau kehilangan satu pun, yang bersuka cita karena ada orang berdosa yang bertobat, yang bersuka cita karena orang mau kembali kepada Allah, yang bersuka cita karena ada orang yang kemudian sadar dan memperbarui diri, dan bukan menjadikan kelemahan orang lain, dosa-dosa orang, kejatuhannya sebagai sarana untuk menjatuhkan, sebagai kesempatan untuk mencap dengan macam-macam label negatif. Kita perlu, saudari-saudara, belajar dari Tuhan Yesus bagaimana menjadi gembala-gembala yang baik dalam hidup ini.
bahwa ikut dalam gerak Yesus itu berarti mengikuti cara Yesus bersikap, cara Yesus bertindak, spiritualitas yang menggerakkan Yesus, spiritualitas pembebasan dan bukan pengekangan apalagi penindasan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Moga-moga saudari-saudara kita adalah bagian dari orang-orang berdosa yang mau datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Selamat beraktivitas, selamat berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan luar biasa yang Kau tunjukkan kepada kami hari ini. Agar kami tidak menjauhi, tidak memisahkan diri dari para pendosa. Mereka yang menjadi korban oleh kerusakan martabat, entah karena dosa, entah karena sistem sosial yang menindas. Semoga kami boleh menyapa mereka, boleh mencari mereka, boleh berbahagia, bersuka cita karena ada yang mau kembali kepadamu. Dan bukan malah membiarkan atau menganggap remeh jiwa-jiwa yang jauh daripadamu. Semoga dengan ambil bagian dalam semangat-Mu, semangat gembala baik dan murah hati, kami semakin menyerupai hidup-Mu, semakin membawa banyak jiwa kembali kepadamu, dan hidup dalam sukacita bersamamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.